Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Suma Putra dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen piutang, mata kuliah manajemen keuangan, dosen pengampu Bapak Ade Chandra. Alasan perusahaan melakukan penjualan secara kredit. 1. Meningkatkan penjualan. 2. Perusahaan memiliki kapasitas produksi yang menganggur. 3. Persaingan pasar. Biaya dan manfaat kredit. Kredit biaya langsung penagihan piutang, tidak langsung kerugian akibat piutang tidak tertagih. Manfaat peningkatan penjualan, peningkatan laba. Biaya dan manfaat kredit. Memiliki piutang usaha memang mengandung biaya. Biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, biaya administrasi, biaya sumber dana. Tetapi, biaya yang terkandung dalam piutang akan diimbangi dengan adanya penjaminan kredit yang meningkatkan penjualan. Kebijakan kredit yang optimal adalah yang dapat menyeimbangkan besaran biaya dan manfaat piutang usaha. Faktor yang mempengaruhi besarnya utang. Ada 1. Volume penjualan kredit. Semakin besar volume penjualan kredit, makin besar investasi yang tertanam dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran atau termin. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. 5/10 N/60. Ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Batasan kredit dapat berupa kuantitatif atau plafon kredit atau limit jumlah kredit. Semakin besar plafon kredit per pelanggan, makin besar investasi yang diperlukan. Dan juga ada kualitatif atau selektif terhadap pelangganan kredit. Makin ketat seleksi akan semakin memperkecil investasi dalam piutang. Masih di faktor yang mempengaruhi besar piutang, ada kebijakan pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang dapat bersifat aktif atau biasa kita sebut sebagai debt collector. Pengumpulan piutang lebih tepat waktu, tetapi perlu tambahan biaya pengumpulan piutang atau pasif, yaitu keyakinan bahwa debitur menepati janji, maka resiko tertunggaknya piutang lebih besar. 2. Kebiasaan membayar dari para langganan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon atau termin 2/10 berbanding N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Tetapi, jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke pembahasan penilaian kredit. Penilaian kredit. Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengurangi resiko kredit dengan memperhatikan 5C atau 7P sebelum memberikan persetujuan sebuah kredit. Sekarang kita masuk ke aspek-aspek penilaian sebuah kredit yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada 7P dan 5C. Apa sih 7P? 7P adalah personality, purpose, prospect, payment, profitability, protection, dan party. Sedangkan 5C adalah character, capacity, capital, collateral, condition of economic. Sekarang kita bahas ke 7P dulu. Yang pertama ada di personality. Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, ada seperti kelahiran, pendidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan, dan sebagainya. Hobi, keadaan, keluarga, istri atau anak.
social standing pergaulan dalam masyarakat, serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri si peminjam, serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian si peminjam. Dua, ada purpose. Purpose adalah mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk membeli rumah, atau untuk tujuan lainnya. Ketiga, ada prospek. Yang dimaksud dengan prospek adalah harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha si peminjam. Nah, ini dapat diketahui dari perkembangan usaha peminjam selama beberapa bulan atau selama beberapa tahun. Perkembangan ekonomi perdagangan, keadaan ekonomi perdagangan di sektor usaha si peminjam, kekuatan keuangan perusahaan yang dibuat dari earning power atau kekuatan pendapatan atau kekuatan keuntungan masa lalu dan perkiraan masa yang akan mendatang. Kita masuk ke keempat. Di 4 adalah ada payment. Nah, apa sih payment itu? Payment itu adalah mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali peminjam yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran, penjualan, dan pendapatan, sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian peminjam ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya. Yang kelima, ada profitability. Nah, profitability ini adalah menilai beberapa tingkat keuntungan yang akan diraih oleh calon debitur. Bagaimana polanya? Apakah makin lama makin besar atau sebaliknya, yaitu makin lama makin kecil. Di 6 ada protection. Protection adalah menilai bagaimana calon debitur dapat melindungi usaha dan juga mendapatkan perlindungan usaha tersebut, apakah dalam bentuk jaminan barang, orang, atau sebuah asuransi. Yang terakhir adalah party. Nah, party itu adalah bertujuan mengklarifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam pembahasan fasilitas. Sekarang kita masuk ke 5C atau 5 CS of credit untuk mengetahui kelayakan sebuah pelanggan. Yang pertama adalah karakter. Nah, karakter ini berkaitan dengan niat pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, ada capacity, berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kredit yang akan diterima. Yang ketiga adalah kapital. Kapital itu apa sih? Kapital adalah berkaitan dengan kemampuan pelanggan untuk menyediakan modal sendiri. Yang keempat adalah kolateral. Kolateral adalah berkaitan dengan jaminan yang disediakan pelanggan jika gagal memenuhi sebuah kewajibannya. Yang kelima ada kondisi atau condition. Nah, ini adalah kondisi ekonomi secara umum yang memengaruhi bisnis pelanggan tersebut. Sekarang kita masuk ke syarat penjualan secara kredit. Dibagi menjadi beberapa, yaitu jangka waktu kredit, potongan tunai, periode potongan, dan jenis kredit. Berbeda antar industri yang berbeda. Artinya, pelanggan mempunyai jangka waktu 60 hari sejak tanggal transaksi dilakukan untuk melunasi semua utangnya. Akan tetapi, jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari, pelanggan mendapatkan potongan tunai sebesar 2%. Contohnya adalah apabila pelanggan membeli barang senilai 1 juta dengan syarat penjualan 2/10 net 60, pelanggan mempunyai pilihan untuk membayar dalam 10 hari sebesar 1 juta, yaitu 980.000, atau membayar 1 juta dalam waktu 60 hari. Jangka waktu kredit adalah waktu saat penjualan dilakukan sampai dengan pelanggan harus melunasi semua utangnya. Jangka waktu kredit umumnya 30 hari sampai 120 hari.
tanggal nota atau periode kredit, tanggal saat barang dikirim, bukan tangan saat diterima oleh pembeli. Dalam hal ini, barang dikirim terlebih dahulu, tetapi invoice diberi tanggal setelah itu. Misalnya barang dikirim bulan Januari dengan syarat 2/10 net 30, invoice diberikan tanggal 1 Mei saat dimulainya jangka waktu kredit. Cara ini dapat mendorong pelanggan memesan barang-barang lebih awal. Kita masuk ke perputaran piutang. Periode perputaran piutang tergantung dari panjang pendeknya ketentuan waktu yang dipersyaratkan dalam syarat pembayaran kredit. Perputaran piutang atau receivable turnover dipengaruhi oleh syarat pembayaran dan kecenderungan debitur untuk menepati janji pembayarannya. Receivable turnover sama dengan net credit sales atau average receivable. Average collection period sama dengan 360 receivable turnover. Apabila rata-rata hari pengumpulan piutang lebih lama dari batas pembayaran, maka cara pengumpulan piutang kurang efisien. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.